Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Harus semangat ya. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana atau tahap-tahapnya dari tahap perencanaan sampai ke laporan. Oke, lalu kita akan melanjutkan materinya masih di bab 1 ke sarana dan prasarana kantor. Nih. Oke, jadi sarana dan prasarana kantor itu diperlukan dan sangat penting untuk suatu organisasi, baik itu swasta maupun lembaga. Nah, jadi di organisasi itu sarana dan prasarananya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Karena dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dapat tercapainya tujuan organisasi. Oke. Nah, di sarana dan prasarana kantor juga ini ada ruang lingkup administrasi kantornya nih, mencakup 2. Yang pertama ada kegiatan kantor dan yang kedua ada sarana fasilitas kerja perkantoran. Oke, sekarang kita bahas yang pertama. Ruang lingkup administrasi perkantoran yang pertama yaitu kegiatan perkantoran. Nah, kegiatan perkantoran ini pada umumnya terdiri dari beberapa kegiatan. Ada 4 nih. Yang pertama ada perencanaan perkantoran atau office planning, ada pengorganisasian atau office organizing, ada pengarahan perkantoran atau office actuating, dan pengawasan perkantoran atau office controlling atau biasa disingkat dengan POAC. POAC, planning, organizing, actuating, sama yang terakhir C-nya controlling. Oke, kita bahas yang pertama, ada perencanaan perkantoran atau tadi yang office planning. Nah, perencanaan ini identik dengan proses menentukan arah kegiatan kantor dengan cara meninjau kembali faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan pekerjaan kantor. Jadi perencanaan kantor ini sebelum jadi direncanakan terdahulu, jadi untuk menentukan kedepannya harus mau seperti apa, seperti itu. Dan perencanaan perkantoran ini meliputi beberapa faktor. Ini ada 8 faktor. Yang pertama ada perencanaan gedung, ada yang kedua tata ruang kantor, pencahayaan atau penerangan kantor, jadi direncanain dulu nih gimana-gimananya. Terus ada ventilasi, peralatan, perabotan, dan perlengkapan kantor, anggaran atau budgetingnya, terus ada standar kualitas kerja, dan yang terakhir ada sistem informasi dan telekomunikasi. Oke, selanjutnya ada pengorganisasian perkantoran atau office organizing. Pokoknya ya. Jadi pengorganisasian perkantoran ini identik dengan pengaturan berbagai macam fungsi organisasi dengan pelaksanaan yang melaksanakan fungsi-fungsi organisasi. Nah, fungsi-fungsi organisasinya tuh sebagai berikut. Ada 3 fungsi. Yang pertama, ada pembagian tugas dan pekerjaan agar lebih efisien dan dalam organisasi. Jadi pengorganisasian ini untuk membagi tugas dan pekerjaan. Lalu yang kedua ada pemeliharaan hubungan kerja yang baik antar atasan ataupun bawahan. Dan fungsi yang ketiga, penyedia perlengkapan atau peralatan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan untuk memudahkan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Nah, jadi untuk pengorganisasian perkantoran ini terdapat 3 fungsi ini ya. Oke, selanjutnya ada pengarahan perkantoran atau office actuating. Nah, pengarahan perkantoran adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan secara maksimal sesuai dengan target dan sasaran yang telah ditentukan, serta untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dinamis. Nah, pengarahan perkantoran meliputi hal-hal berikut ini nih. Ada 6 hal. Yang pertama, penggunaan teknik yang efektif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahan. Penggunaan teknik yang efektif dalam memberikan motivasi kepada bawahan, pemberian bantuan kepada pegawai dalam menyelesaikan masalah ketika pegawai menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pekerjaan,
penyatuan visi misi antara pegawai dan organisasi, perancangan cara komunikasi yang efektif dengan pegawai agar tercipta komunikasi yang efektif antar personel dalam organisasi, dan hal yang keenam yaitu penggunaan tolak ukur yang adil dalam pemberian gaji kepada pegawai kantor. Ya, ini hal-hal yang menyangkut pengarahan perkantoran atau office activity. Oke, kita lanjut ke kegiatan perkantoran yang keempat, yaitu ada pengawasan perkantoran atau office controlling. Nah, pengawasan perkantoran ini berkaitan dengan kegiatan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan organisasi yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan harapan atau target. Nah, objek pengawasan perkantoran meliputi penggunaan peralatan seperti apa, terus pelengkapan dan perabot kantornya, kualitas pekerjaan kantornya, metode-metode dan standarisasi pekerjaan kantor, waktu dan pelayanan kantor, serta biaya perkantorannya. Jadi untuk pengawasan perkantoran ini yaitu tahap terakhir dalam kegiatan perkantoran, karena pengawasan perkantoran seperti evaluasi di akhir gitu. Bagaimana sih kayak laporan hasilnya itu mengenai rencana yang sudah ditentukan di awal itu seperti apa jadinya, kayak gitu. Oke, lalu kita ke ruang lingkup administrasi kantor yang kedua, yaitu ada sarana dan fasilitas kerja perkantoran. Nah, kantor kan identik dengan keseluruhan gedung atau keseluruhan ruang dalam suatu bangunan. Nah, di kantor juga beserta semua sarananya di dalamnya itu saling terkait satu sama lain. Sarana dan fasilitas kerja perkantoran itu diantaranya meliputi seperti ada lokasi kantor, terus gedung kantor, peralatan kantor, perlengkapan perabot kantor, interior atau mesin-mesin kantor, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas satu-satu persatu nih, sarana dan fasilitas kerja perkantoran itu ada apa aja sih. Nah, oke, yang pertama kita ada lokasi kantor. Nah, lokasi kantor ini berkaitan dengan lokasi kantornya. Perlu diperhatikan faktor-faktor yang mendukung agar kegiatan perkantoran berjalan dengan lancar. Tipe nih lancar. Maaf ya. Oke. Jadi ada di dalam lokasi kantor ini ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi kantor. Ada antara lain ada faktor keamanan, faktor lingkungan, dan harga. Jadi harus diperhatikan ya untuk memilih lokasi kantornya. Oke, yang kedua ada gedung kantor nih. Sarana dan fasilitas. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan gedung kantor ada 3 nih. Yang pertama, gedung menjamin keamanan dan keselamatan kerja pegawai. Gedung memiliki fasilitas yang memadai. Yang ketiga, harga gedung yang kompetitif seimbang dengan biaya dan keuntungan. Nah, jadi dalam menentukan atau memilih atau membuatlah gedung kantor ini harus diperhatikan dulu faktor-faktor yang tertera di sini. Oke. Selanjutnya nih, sarana dan fasilitas kerja kantor yang ketiga ada perlengkapan kantor atau office equipment. Nah, perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga pekerjaan kantor dapat selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Nah, kegunaan perlengkapan kantor ada 4 nih. Yang pertama, sebagai untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantor. Yang kedua, untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor. Yang ketiga, memperoleh hasil pekerjaan yang lebih maksimal, baik, dan memuaskan. Dan yang terakhir, sebagai aset dan pelengkap kantor. Oke, lalu sarana dan fasilitas kerja kantor. Yang keempat ada perabot kantor atau office furniture. Nah, perabot kantor menurut Delianggi dalam bukunya Kamus Administrasi Perkantoran mengemukakan bahwa perabot kantor merupakan jenis perbekalan tata usaha yang terbuat dari kayu atau metal yang mempunyai susunan, misalnya pintu-pintu atau laci-laci, dan diam di tempat. Nah, perabot kantor ini juga
yang menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor, yaitu seperti meja, mesin tik, dan komputer, meja tulis, lemari yang dapat dikunci, kursi rak buku atau rak arsip, filing kabinet, papan tulis, papan pengumuman, dan sebagainya. Nah, itu merupakan jenis-jenis perabot kantor. Oke, selanjutnya ada peralatan atau perlengkapan kantor. Atau bisa disebut ini tuh yang kelima, peralatan kantor ya. Perlengkapan kantor kan tadi sudah, sekarang ini ada peralatan kantor. Oke, peralatan kantor adalah suatu alat dan bahan yang digunakan untuk membantu penyelesaian pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, peralatan perkantoran ini diklasifikasikan menjadi 3 nih. Ada dilihat dari bentuknya, dilihat dari penggunaannya, dan dilihat dari wujudnya. Peralatan kantor dilihat dari bentuknya dibedakan menjadi beberapa bagian nih. Yang pertama ada peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran atau helaian yang terdiri atas kertas HPS, kertas karbon, formulir, amplop, kertas stensil, dan sebagainya. Dan yang kedua ada peralatan atau perlengkapan yang berbentuk non-lembaran seperti pulpen, rautan, penggaris, pensil, gunting, seperti yang di sini dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada peralatan yang berbentuk buku catatan seperti buku tulis, buku pedoman, organisasi, buku tamu, dan sebagainya. Ini dilihat dari bentuknya. Nah, lalu kalau dilihat dari penggunaannya, peralatan kantor ini dapat dikelompokkan menjadi barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Untuk barang habis pakai yaitu yang penggunaannya satu atau beberapa kali saja yang bisa habis, contohnya kertas, tinta, karbon, pensil, pulpen, dan sebagainya. Nah, kalau barang tidak habis pakai yaitu penggunanya tahan lama, enggak satu atau beberapa kali, jadi tahan lama aja, seperti stapler, perforator, cutter, gunting, dan sebagainya. Nah, kalau peralatan dilihat dari wujudnya ini dibedakan menjadi 2 nih. Ada non mesin kantor, ada mesin-mesin kantor. Untuk non mesin kantor, misalnya kalender meja, mistar, pulpen, pensil, seperti ini. Lalu untuk mesin-mesin kantor itu kayak ada mesinnya, mesin hitung, mesin jumlah, mesin pengganda, mesin fotokopi, printer, dan sebagainya. Oke, lalu yang keenam, di sarana dan fasilitas kerja kantor ada perbekalan nih atau office supplies. Nah, jadi perbekalan kantor ini sebagai alat penunjang pekerjaan kantor di suatu organisasinya. Nah, dapat dikelompokkan menjadi 3 nih. Ada ditinjau dari segi peralatannya, ditinjau dari segi kegunaannya, dan ditinjau dari segi umum. Yang pertama ditinjau dari segi kegunaannya nih, dapat dikelompokkan menjadi 4 nih. Ada benda peralatan umum seperti ruangan kelas kantor, ada benda peralatan khusus, peralatan laboratorium, serta peralatan lain seperti buku, benda pusaka, dan lain-lain. Nah, kalau ditinjau dari segi kegunaannya ada 2 nih, dibedakan jadi 2. Ada benda peralatan untuk kelas seperti meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya, dan ada benda peralatan untuk kantor antara lain almari, meja, kursi, telepon, komputer, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada ditinjau dari segi umum. Pergerakan kantor segi umum ada 2, benda tahan lama dan benda habis pakai. Untuk benda tahan lama yaitu benda-benda yang digunakan terus-menerus untuk waktu yang relatif lama, misalnya kantor, meja, kursi, dan lain-lain. Sedangkan benda habis pakai yaitu benda-benda yang sekali pakai, misalnya kertas, alat tulis, kertas karbon, dan sebagainya. Oke, selanjutnya sarana dan fasilitas kerja kantor. Yang ke-7 ada mesin-mesin kantor atau office machine. Nah, mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Nah, contohnya itu kayak laptop, LCD, komputer, atau mesin tik, baik mesin tik manual atau elektrik, mesin fotokopi, dan sebagainya. Nah,
Untuk mesin-mesin kantor sendiri kalau pemilihannya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, nanti kita bahas. Oke, selanjutnya ada pesawat kantor. Nah, pesawat kantor ini adalah semua mesin komunikasi yang berfungsi sebagai alat untuk mengadakan komunikasi, baik di lingkungan sendiri maupun dengan lingkungan luar atau ekstern kantor, baik di intern di dalam kantor maupun keluar kantor. Itu harus ada pesawat kantor atau mesin sebagai komunikasi kayak gitu. Karena teknologi sudah berkembang, jadi harus adanya pesawat kantor atau mesin-mesin yang dikhususkan untuk berkomunikasi. Oke. Nah, di sini ada hal-hal yang di dalam pengadaan mesin-mesin kantor nih yang tadi. Nah, ada 7 nih. Yang pertama ada mesin kantor yang dipakai harus benar-benar diperlukan dan praktis. Jadi mesin kantor yang diperlukan, bukan yang diinginkan ya. Lalu ada mesin kantor yang digunakan dapat mengurangi biaya pelaksanaan pekerjaan. Lalu ada penggunaan mesin dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan. Ada kualitas mesin harus baik nih. Lalu ada pemilihan mesin dapat dikerjakan dengan mudah. Mesin disesuaikan dengan kemampuan pegawai dan tersedianya ruangan untuk meletakkan mesin-mesin kantor. Jadi harus ada ruang lah ya untuk meletakkan mesin-mesinnya. Karena kan mesin nggak mungkin kecil ya, dan juga membutuhkan space atau ruang yang cukup, dan gak mungkin juga disimpan di mana-mana. Oke, selanjutnya ada interior kantor nih, masih di sarana dan fasilitas kerja kantor. Ada office arrangement atau interior kantor. Interior kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana jadi menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi interior kantor ini untuk nambah-nambah lah supaya indah lah ya di kantor itu. Nah, prasarana kantor yang berkaitan dengan interior ini antara ada seperti gambar presiden dan wakil presiden kalau di kelas kan ya di depan tuh. Terus ada gambar lambang negara, lukisan, patung, vas bunga, jam dinding, dan sebagainya. Nah, sarana dan fasilitas kantor yang terakhir ada tata ruang kantor atau office layout. Nah, tata ruang kantor dapat diartikan sebagai suatu bentuk pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat dan perabot kantor sesuai dengan luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia, sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan untuk bekerja. Nah, iya ya, harus suatu tempat kerja itu harus nyaman bagi pekerjanya agar dalam menyelesaikan tugasnya itu menjadi lebih enak gitu, lebih mudah juga ke pegawainya dan lebih enjoy dalam mengerjaannya. Jadi untuk tata ruang kerja ini salah satu faktor yang menentukan kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan kantor. Nah, dalam pemilihan tata ruang kantor juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan nih. Oke, nih ada 5 hal yang harus diperhatikan. Nih, yang pertama ada penataan tata ruang sebaiknya dapat mempersingkat jarak tempuh antara satu bagian dengan bagian lain. Terus ada segenap ruang yang dipergunakan secara efisien. Terus penataan ruang kantor sebaiknya dapat mempermudah pengawasan. Lalu yang keempat ada penataan ruang kantor harus mendapat kesan yang baik. Yang kelima, penataan ruang kantor sebaiknya dirancang dengan susunan tempat kerja yang dapat diubah, jadi nggak terlalu permanen gitu. Kalau misalkan ada pegawai baru nih, bisa diubah-ubah gitu tempat duduknya, tempat kerjanya, seperti itu. Nah, ini hal yang harus diperhatikan untuk penataan ruang kantor. Oke, sekian untuk bab 1 ini nih. Sudah selesai alhamdulillah materinya. Oke, oleh karena itu tolong kalian pahami ya semuanya dari bab 1 ini, dari bagian 1 yang kemarin sampai yang bagian kedua ini. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa didiskusikan melalui WhatsApp atau bisa personal chat dengan Ibu. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.